Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Inayatul Jannah. Raqmu muqayyid U2019303. تم إنشاء هذا الفيديو لإنجاز المهمة اختبار منتصف الفصل الدراسي. وفي هذا المناسبة سأناقش قليلا عن الفونيميك لأني أنا لا أتحدث العربية بطلاقة سأناقشها لأحيقه بالإندونيسية. Baiklah, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang fonemik. Yang pertama yaitu definisi fonemik. Apa itu fonemik? Fonemik adalah kajian atau analisis bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Bunyi dari bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia akan memiliki perbedaan makna pada setiap bunyi bahasanya. Jika objek kajian dari fonetik adalah fon, maka objek kajian dari fonemik adalah fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi sebagai pembeda makna. Fonem merupakan suatu abstraksi atau gambaran dari satu atau sejumlah fon, entah itu berupa huruf vokal ataupun huruf konsonan. Antara fonetik dan fonem memang mereka saling berhubungan dan sangat sukar untuk dipisahkan. Keduanya saling mengisi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fonemik itu sendiri merupakan suatu ilmu yang mempelajari fungsi bahasa sebagai pembeda makna. Nah, pada dasarnya, setiap kata atau kalimat yang diucapkan oleh alat ucap manusia itu berupa runtutan bunyi bahasa. Nah, pengubahan suatu bunyi dalam deretan itu dapat mengakibatkan sebuah perubahan makna. Nah, perubahan makna yang dimaksud bisa berganti makna atau kehilangan makna tadi. Yang kedua yaitu definisi fonem. Fonem merupakan sebuah istilah linguistik yang berartikan kesatuan bunyi terkecil dalam sistem bunyi-bunyi bahasa yang berfungsi sebagai pembeda makna atau kontras makna. Nah, dan untuk dapat menentukan sebuah bunyi tersebut suatu fonem atau bukan, maka perlu sebuah proses pengkajian, di mana kita akan mencari sebuah kata yang mengandung sebuah bunyi, lalu membandingkan dengan kata lain yang mirip dengan kata yang pertama. Nah, jika dalam proses pengkajian tersebut kita menemukan suatu perbedaan, maka bunyi tersebut bisa kita sebut sebagai fonem. Fonem dalam bahasa Arab bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, fonem vokal bahasa Arab. Nah, meskipun fonem sebagai satuan terkecil dalam bunyi bahasa, akan tetapi ia memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan suatu makna bunyi bahasa. Tidak hanya dari aspek perbedaan huruf yang membuat makna menjadi tidak sama, namun juga bisa dipengaruhi oleh panjang pendeknya suatu bunyi bahasa. Fonem yang bunyinya pendek tidak sama maknanya dengan fonem yang bunyinya panjang dalam bahasa Arab. Vokal dalam bahasa Arab mencakup bunyi fathah, kasrah, dan dhammah. Yang pertama yaitu fonem vokal fathah. Di sana ada kata la raibah panjang dengan la raibah pendek. Kedua kata tersebut memiliki kemiripan bunyi serta perbedaan. Nah, perbedaannya terletak pada aspek panjang pendeknya bunyi yang nantinya tentu akan mempengaruhi dari makna bunyi atau kata di atas. Jika bunyi la raibah pendek, itu berarti benar-benar ada keraguan. Sedangkan bunyi atau kata la raibah panjang itu berartikan tidak ada keraguan. Dari sini bisa kita lihat adanya bunyi panjang dan pendek atau aspek panjang dan pendek saja dapat mempengaruhi suatu makna, begitu. Apalagi perbedaan huruf, begitu. Yang kedua yaitu fonem vokal kasrah. Di sini ada kata muslim dan muslimin. Kedua kata tersebut memiliki kemiripan bunyi. Perbedaannya terletak pada aspek panjang pendeknya bunyi yang tentunya mempengaruhi terhadap maknanya. Bunyi mi pendek dan mi panjang keduanya merupakan sebuah fonem. Jika mi dalam kata muslimin berarti seorang muslim, sedangkan kata mi dalam kata muslimin
berartikan jamak dari orang-orang muslim. Yang ketiga yaitu fonem vokal dumah. Di sini ada kata muhibbun dengan muhibbun. Nah, kedua kata tadi memiliki kemiripan bunyi. Perbedaannya hanya terletak pada aspek panjang pendeknya bunyi yang tentunya akan mempengaruhi maknanya. Bunyi bu dan bu itu merupakan fonem karena dalam bunyi muhibbun itu artinya seorang yang disukai, sedangkan kata bu panjang itu dalam kata muhibbun itu memiliki arti jamak, yaitu orang-orang yang disukai. Nah, selain dari beberapa pembagian macam vokal di atas, ada pula beberapa macam vokal yang dapat berpengaruh terhadap bentuk dan makna kata. Pembagian tersebut yaitu atas dasar tebal tipisnya vokal, khususnya pada aspek vokal tipis. Misalnya kata saroha dengan syaroha, yang keduanya terdapat vokal tipis. Kata yang pertama memiliki arti berjalan, sedangkan kata yang kedua berarti menjelaskan. Yang kedua yaitu fonem konsonan bahasa Arab. Dalam fonem konsonan bahasa Arab dapat dijumpai pada dua kata yang memiliki kemiripan atau kesamaan dalam bahasa Arab. Namun, karena konsonannya berbeda atau tidak sama, maka tentunya makna yang terkandung juga tidak sama. Contoh pada konsonan ta dan ta. Di sini ada kata taba'ah dan taba'ah. Konsonan ta dan ta merupakan dua fonem yang berbeda dan dapat membedakan makna, di mana kata taba'ah berarti mencetak, sedangkan taba'ah berarti pengikut. Kemudian contoh yang kedua ada konsonan kaf dengan qaf. Ada kata qablah dan kablah. Nah, konsonan kaf di sini dengan konsonan qaf di sini adalah sebuah fonem yang berbeda karena mereka dapat membedakan makna. Makna kata qablah yaitu menjamin, sedangkan makna kata kablah yaitu membelenggu. Dan yang terakhir ada contoh konsonan sa dengan shad. Di sini ada kata sabha dengan swabha. Nah, konsonan sa atau shin dengan shad merupakan dua fonem yang berbeda karena mereka dapat membedakan makna. Arti kata dari sabha yaitu memuji, sedangkan arti kata dari swabha yaitu mengucapkan selamat pagi. Maka karena perbedaan tersebut bisa kita sebut sebagai fonem. 3. Identifikasi fonem. Untuk mengetahui apakah sebuah bunyi tersebut sebuah fonem atau bukan, kita harus mencari dua buah bunyi yang mirip yang bisa kita bandingkan. Nah, jika ternyata kedua bunyi bahasa tersebut berbeda makna, maka berarti bahasa atau bunyi tersebut merupakan sebuah fonem karena dia bisa atau berfungsi membedakan makna. Dalam bahasa Indonesia bisa kita misalkan dalam kata laba dan raba. Kedua kata tersebut mirip, sama-sama terdiri dari 4 buah huruf, namun makna dari kedua kata tersebut berbeda. Jadi kedua kata tersebut bisa kita sebut sebagai fonem. Sedangkan dalam bahasa Arab kita bisa contohkan dengan bunyi kasaufah dengan khasaufah, di mana kasaufah yang berarti gerhana matahari, sedangkan khasaufah gerhana bulan. Meskipun kedua kata ini mirip, namun mereka memiliki makna yang berbeda. Nah, karena itu mereka disebut dengan fonem. Dan yang keempat yaitu alofon. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa alofon adalah fonem berdasarkan posisi di dalam kata. Misal fonem pada kita dan kata secara fonetis berbeda, namun masing-masing adalah alofon dari fonem. Anne Kenage dalam bukunya Universal Phonology mengemukakan bahwa bunyi yang merupakan wujud lahiriah suatu fonem disebut alofon, anggota fonem, ataupun uraian fonem. Suatu alofon dapat
dipertukarkan tempatnya di tempat yang sama. Namun, alofon bukanlah fonem, melainkan realisasi dari fonem. Setiap fon atau bunyi mempunyai bunyi asli sebelum ia dirangkai pada bunyi yang lain. Contoh dalam bahasa Arab yaitu ada kata yanqa'u, yanzaru, yanqalabu, dan yanzalamu. Jadi, dari contoh tersebut, alofon ini tidak bersifat fungsional karena tidak merubah makna. Alofon dapat dipertukarkan di tempat yang sama, sedangkan fonem itu tidak bisa. Dan bunyi alofon adalah bunyi yang terpengaruh dari bunyi yang lain. Di sini dicontohkan pada huruf nun. Di sana huruf nun terpengaruh oleh bunyi setelahnya yaitu dha, dzal, dan qaf. Setiap fon atau bunyi mempunyai bunyi asli sebelum ia dirangkai pada bunyi yang lain. Contoh dalam bahasa Arab yaitu ada kata yanqa'u, yanzaru, yanqalabu, dan yanzalamu. Jadi, dari contoh tersebut, alofon ini tidak bersifat fungsional karena tidak merubah makna. Alofon dapat dipertukarkan di tempat yang sama, sedangkan fonem itu tidak bisa. Dan bunyi alofon adalah bunyi yang terpengaruh dari bunyi yang lain. Di sini dicontohkan pada huruf nun. Di sana huruf nun terpengaruh oleh bunyi setelahnya yaitu dha, dzal, dan qaf. Kemudian yang kelima yaitu klasifikasi fonem bahasa Arab. Nah, sebagaimana bahasa pada umumnya, fonem dalam bahasa Arab juga terbagi menjadi fonem vokal serta fonem konsonan. Nah, perbedaan mendasar antara kedua jenis fonem ini tidak lain terletak pada proses fonasi dari kedua fonem tersebut. Jika bunyi vokal tidak mendapat hambatan apa-apa setelah udara melewati pita suara, sementara bunyi konsonan sebaliknya. Nah, dan hal ini bisa kita contohkan. Pada vokal ada kata naswarah dan naswarah. Dalam kata naswarah dan naswarah tidak ada hambatan pada pita suara kita. Sedangkan pada konsonan ada kata kalbun dan qalbun. Di sana seperti ada hambatan di dalam pita suara kita. Yang kelima atau yang terakhir yaitu khazanah fonem. Banyaknya fonem dalam suatu negara itu berbeda-beda. Fonem yang dimiliki suatu bahasa dengan bahasa yang lainnya itu berbeda. Dalam bahasa Arab sendiri memiliki 34 fonem, yaitu 6 fonem vokal dan 28 fonem konsonan. 6 fonem vokal yaitu fathah, kasrah, dhammah, waw, ya, alif, di mana biasanya alif disandingkan dengan fathah, ya disandingkan dengan kasrah, dan waw disandingkan dengan dhammah. Sedangkan sisanya 28 fonem konsonan yaitu huruf hijaiyah yang 28 tersebut. Dan yang terakhir sebagai penutup, pada pembahasan saya di atas masih belum sempurna adanya, dan saya sendiri menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada pada penyampaian saya di atas. Maka dari itu, saya selaku pembawa materi mengharap sekali saran serta kritik yang bersifat membangun agar saya bisa memperbaiki kesalahan tersebut pada masa yang akan datang. Demikian penyampaian dari saya, semoga dapat dipahami dan semoga menjadi pembelajaran di masa yang akan datang. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kesalahan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.